Kenyang? Udah. Alhamdulillah. Kalau ceramahnya habis zuhur lapar pasti ya. Kalau ceramahnya habis isya alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Al Istiqomah Pak Dedi, sahabat kami, dan seluruh pengurus, Ustadz Muhammad Nasir SAG, sahabat kami, senior kami, dan seluruh jemaah, orang-orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tema yang diamanahkan ini kami ikut aja karena kami petugas dari FKM. Ya, temanya adalah tentang pentingnya memakmurkan masjid. Biar anak-anak yang mencatat juga nggak bingung, temanya adalah itu, tentang pentingnya memakmurkan masjid. Yang pertama, masjid itu adalah afdalul bunyan fil alam. Dia bangunan paling terbaik di dunia. Jadi kalau di dunia ini banyak bangunan, ada gedung, ada rumah, ada ruko. Bangunan yang paling terbaik adalah masjid. Kenapa dia dibangun? Semuanya karena keikhlasan, karena Allah. La masjidu ussisa ala taqwa. Tidaklah masjid itu dibangun bukan karena keuntungan dunia, tidak, tapi dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu sentral peradaban. Jadi kalau kita nak mulai sesuatu, bahkan masjid itu bisa lebih urgent dari madrasah. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama bukan madrasah. Yang dibangun pertama bukan pertokoan, bukan pasar, Pak. Tapi yang dibangun pertama adalah masjid. Dan masjid yang pertama di Madinah didirikan adalah Masjid Quba. Saya sama beliau sudah pernah pergi ke sana, ya. Masjid Quba dia ada di pesisir kota Madinatul Munawwarah. Kenapa nggak bikin madrasah dulu? Kenapa nggak bikin pasar dulu? Karena apa? Peradaban Islam itu akan dimulai dari masjid. Dari Masjid Nabawi lah lahir para hafiz, dari tiang-tiangnya itu. Dari Masjid Nabawi lah lahirlah khalifah-khalifah dididik dengan kajian-kajian ilmu. Dari Masjid Nabawi lah akhirnya dakwah-dakwah Islam tersebar melalui musyawarah-musyawarah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masjid itu adalah sentral peradaban. Kalau Indonesia mau makmur, kalau rakyatnya mau tentram, jangan pernah jauh-jauh dari masjid. Ini Masjid Istiqomah ini sudah bagus, cuma kurang ramai. Tugas kita adalah mengajak saudara kita yang belum terpanggil untuk mau memakmurkan masjid Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara amalan di bulan Ramadan banyak kaitannya dengan masjid. Tarawih di masjid, Lailatul Qadar carinya di masjid, tilawah Quran afdolnya di masjid, i'tikaf tempatnya di masjid. Makanya salah satu orang yang sukses di bulan Ramadan adalah ketika bulan itu dia tidak jauh dari masjid. Orang yang jauh dari masjid di bulan Ramadan hampir dipastikan setengah nyawanya hilang. Karena ruhnya ibadah itu di rumah Allah ini. Ya, inilah kehebatan duduk di masjid. Bapak Ibu kalau berwudu masuk ke dalam masjid cuma baca subhanallah, 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 tertidur, bahkan kalau tertidur dihitung pahala apabila dia niat i'tikaf. Tapi Anda masuk ke apartemen mewah, dingin, keren, tidak dihitung apa-apa. Kenapa? Karena bukan bangunan yang paling mulia di dunia, yaitu masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid itu rupanya barometer orang ini beriman atau tidak. Nabi suruh lihat begitu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kalau mau tengok orang ini beriman atau tidak, mapan atau tidak imannya, tengok orang ini akrab nggak dengan masjid. Nah, jadi kalau Pak RT Pak RW ini pengen lihat di Taman Seraya orang yang kira-kira dia termasuk mukmin sejati, lihat dia akrab nggak dengan masjid kita nih bolak-balik. Kalau belum, masih jarang, ya, jarang ke masjid, kata Ustaz Nasir, belum layak dia dapat titel mukmin. Karena itu yang dipakai Nabi. Makanya Nabi bilang kepada sahabat, "Idza ra'aitumur rajul," kalau kamu lihat seseorang
ya'tadu al masjid, sering bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan itu orang beriman. Kalau nampak orang lewat tiap hari dia ke masjid pulang pergi, ibu-ibu yang tarawih tiap malam bolak-balik, kalau Nabi ada, engkau tuh orang beriman. Tapi ada yang nggak pernah ke masjid, paling sholat Jumat, Idul Fitri, itu pun kalau nggak ketiduran, maka dia belum layak menyandang gelar iman sebagai orang beriman. Karena Nabi jadikan fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat kan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida, kalau kamu lihat orang ini akrab ke masjid, bolak-balik, pulang pergi, dia orang beriman. Itu barometernya begitu. Dan gak semua orang diberikan kekuatan untuk memakmurkan masjid. Makanya di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya innama, dalam ilmu tafsir innama itu namanya adatul hasyr, pembatasan. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah, kalau ada kata-kata innama berarti pembatasan golongan. Ya, innamas shadaqah, misalnya tentang zakat yang dibahas Pak Ketua, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanyalah untuk siapa? Fuqara, masakin, ya, kemudian amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, kemudian wal gharimin fi sabilillah, kemudian wabnu sabil, orang yang sedang di jalan Allah, dan ada 8 asnaf. Ya, itu yang disebut pembatasan. Rupanya ketika Allah mengatakan orang yang memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid hanya man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang kepada Allah imannya sudah mantap dan hari akhir dia sudah yakin. Kalau nggak punya modal itu susah ke masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Yang ketiga, kalau pengen Tanjung Pinang ini aman dari bencana, jangan kosongkan masjid. Ini saya sampaikan Isra Mi'raj sama Pak Gubernur waktu di Tanjung Balai Karimun. Kalau di sini oke, Pak, dekat pasar orang mampir. Kalau di sana di pulau-pulau tak semudah itu, Pak, orang ke masjid. Luar biasa. Saya pernah 5 hari lalu ke pulau dengan Pak Gubernur, saya mendampingi beliau. Waktu buka bersama ramai, saya penceramah, piring pun tak dapat. Gara-gara telat doanya kan, doanya lama, pas balik udah tak dapat piring. Akhirnya piring bekas lalap-lalap tuh saya taruh, lalapnya saya pakai. Saking banyaknya orang. Habis itu kita sembang-sembang, ada yang ngaji, ada yang berzikir, sampai yang jelang tarawih, pas qomat isya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pak Gubernur tengok, tinggal separuh. Buka bersama laju, makan bersama, tapi memakmurkan ibadah bersama masih menjadi PR kita bersama. Setengahnya hilang. Bayangin, ini masjid sepertiganya, padahal itu udah saya rombongan Pak Gubernur, kepala dinas banyak, masih sisa sepertiga lagi, cuma sisa penuh sepertiga. Itulah keadaan masjid. Padahal apa? Masjid itu kalau ramai meredam murka Allah. Dalam hadis riwayat Imam Daruqutni, Nabi mengatakan apa? Innallaha idza arada an ahata ala masjid ala qaumin, sesungguhnya Allah, kalau Allah mau kirim azab kepada satu kaum, misalnya kecamatan Tanjung Pinang Timur akan dikirim puting beliung, maka nanti Allah akan suruh malaikatnya survei dulu. Makanya kata Nabi, idza aradallahu biqaumin kalau Allah ingin kirimkan azab kepada satu kaum, nazara ila ahlil masajid, Allah lihat dulu banyak gak di kampung itu ahli masjidnya. Malaikat lihat, aku mau kirim angin puting beliung ke Tanjung Pinang Timur, maka ketika malaikat lihat masjidnya banyak yang semangat, ibu-ibu tarawih, anak-anak tadarus, dai-dai mengajak kepada rumah Allah, maka apa kata Nabi, ketika azab itu akan turun, Allah perintahkan malaikat fasarafa anhu, malaikat alihkan, jangan taruh di atas mereka. Kenapa? Karena ahli masjidnya masih banyak. Bayangin, ketika Allah utus azab itu akan ditimpakan, orangnya nggak ada yang ke masjid, rata semua. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita nih yang cuma yang sikit, lebih banyak kan yang tak datang ke masjid.
Jangan nyerah, jangan lemah. Kita inilah yang berjasa untuk menahan murka Allah di langit. Bapak ibu nih orang-orang yang ikhlas, yang nyelamatin yang lain. Makanya kayak ke masjidnya kurang ramai lah, masih banyak di rumah. Jangan lemah, kita harus tetap istiqomah. Sebagaimana nama masjid kita. Kenapa? Biarin kawan-kawan belum mau terpanggil, tapi biar kami yang jaga kampung ini aman dari azab dan bencana. Siap Bapak Ibu? Insyaallah. Jadi relawan memakmurkan masjid. Insyaallah kampung kita akan aman dari azab dan bencana. Yang terakhir, berapa menit tuh? Ya, terakhir aja, jangan lama-lama. Kalau Bapak Ibu orang yang hatinya terikat dengan masjid, termasuk 1 orang dari 7 orang golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ya, sab'atun, ada 7 golongan, ya, yudhilluhumullah, akan dapat naungan dari Allah, ya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan. Jadi padang mahsyar itu Bapak Ibu, mataharinya 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,8 kilo. Kalau sekarang matahari berapa ratus kilo jaraknya? Berapa juta? Yang belajar IPA pasti tahu. Saya lupa waktu kata kita belajar tuh ya. Sekarang berapa juta kilo? Kita tengok ke atas jam 12 siang, kuat nggak kira-kira? Jauh jaraknya. Padang mahsyar matahari di bawah 2 kilo. Mau pakai payung apa Anda berlindung? Nggak ada, kanopi nggak ada bisa di sana, nggak ada yang bikin proyek kanopi di sana. Tapi rupanya Allah kasih solusi. Di antara 7 golongan yang dapat naungan, salah satunya apa? Kalau saya bahas semua 2 jam ini satu hadis ini. Siapa? Rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau dia tak ke masjid sehari 5 kali rindu. Kalau sakit menggigil, aku rindu berjamaah dengar suara Ustaz Nasir. Aku rindu dengar ceramah. Itu tandanya hatinya terpaut. Tapi kalau nggak pernah ke masjid, tenang-tenang saja dan bahagia, itu berarti hatinya tidak diberikan ikatan. Tapi kalau Bapak Ibu diberikan keakraban, kangen masjid, kayak saya waktu Covid 35 hari 8 kali nggak dengar khutbah Jumat, nangis saya setiap Jumat itu, Ustaz. Nangis saya. Nah, kenapa? Rindu dengan masjid. Mudah-mudahan rindu ini bukti iman saya. Dan kalau Bapak Ibu termasuk golongan ini, di padang mahsyar kita dapat naungan. Nggak panas. Insya Allah. Demikian. Mari kita ramaikan masjid kita. Nggak apa-apa kita mulai dari yang segini, tapi kita ajak yang lain biar masjid kita makin makmur, bencana jauh dari kampung kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.